Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yohanes Suprandono, senang sekali menjumpai saudara. Dan dalam 2 seri ke depan saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menabur dengan beriman. Apakah yang kita tabur selama kita hidup di dalam dunia ini? Secara prinsip kita perlu memahami apa itu menabur. Karena prinsip menabur dan menuai diajarkan di Alkitab. Prinsip menabur dan menuai dalam kerajaan Allah. Sehingga pada saat menabur kita tidak menahan benih yang kita punya, tetapi kita berani untuk menaburnya di tempat yang tepat dan di waktu yang sesuai dengan arahan Tuhan. Karena itu saudara, saya akan bagikan prinsip menabur dengan iman. Yang pertama kita akan belajar dari kehidupan Bapak Yakub, saudara. Para patriark, ya, salah satunya adalah Bapak Yakub, adalah orang yang beriman. Melalui kehidupannya kita bisa belajar apa artinya menabur. Saudara tahu setelah Yakub lari dari Esau. Mengapa Yakub lari daripada Esau? Kisah sebelumnya menggambarkan karena Esau menaruh dendam kepada Yakub. Alasannya karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya diambil oleh Yakub, dan hak kesulungan menjadi miliknya Yakub. Nah ini saudara yang menyebabkan Esau dendam setelah dia menyadari betapa pentingnya hak kesulungan. Saudara, sehingga Esau dendam dan kemudian Yakub diberitahu bahwa kakaknya itu dendam terhadap adiknya. Karena itu ibunya Rivka memanggil Yakub supaya anak bungsunya itu melarikan diri sebelum kakaknya Esau menjumpai dia dan yang bermaksud membunuhnya itu. Dan rencana itu sudah diketahui, yaitu setelah ayahnya yang sudah tua namanya Ishak meninggal. Nah saudara, inilah latar belakang kehidupan Yakub, saudara, sehingga dia perlu melarikan diri. Dan dia melarikan diri juga atas restu Ishak dan tentu restu ibunya. Karena Ishak tidak mau Yakub mengambil istri dari orang Kanaan. Ishak mau supaya Yakub mengambil istri dari rumah pamannya di padang Aram dan ke rumah Betuel, ayah ibu dari keluarganya itu, ya, dari keluarga istri daripada Ishak, saudara. Nah karena itu kita bisa melihat di sini bahwa ada berkat yang diberikan kepada Yakub oleh ayahnya Ishak. Bersiaplah, pergilah padang Aram, ya, rumah Betuel. Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau
anak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, yaitu berkat untuk memiliki keturunan yang besar, telah diberikan oleh Ishak kepada Yakub, saudara. Itulah sebabnya maka Yakub pergi seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, yang paling penting ketika dia dalam perjalanan itu, dia ketemu dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Hidup ini penuh dengan misteri, hidup ini penuh dengan perjuangan, hidup ini penuh dengan lika-liku, hidup ini penuh dengan banyak hal, kejadian-kejadian yang kadangkala kita tidak bisa memahaminya pada saat terjadi. Tetapi yang paling penting dalam hidup ini kalau kita membaca kisah Yakub adalah bahwa dia ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, encounter dengan Tuhan, dan kemudian perubahan terjadi dalam kehidupan Yakub yang pada waktu itu dalam keadaan mengalami kesukaran, mengalami kesulitan dan ketakutan dan kecemasan. Tetapi dia harus melanjutkan hidup. Dan saudara, puji Tuhan, pada waktu yang tepat itu Tuhan datang, karena Tuhan tidak pernah terlambat menguatkan hambanya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hambanya, yaitu dengan sebuah direction, sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah arahan tentang masa depan dalam kehidupan Yakub. Cara kalau kita melihat tema yang lebih luas daripada kitab Kejadian, tema utamanya adalah tema tentang perjanjian atau covenant. Maka di dalam perjanjian itu sebenarnya Allah yang membuat perjanjian kepada Abraham, kepada Ishak, yang kemudian menjadi Allahnya Yakub ini adalah Allah yang mengarahkan sejarah umatnya. Allah yang menentukan perjalanan hambanya Yakub, dan Allah yang telah menyediakan berkat dan akan menggenapkan berkat itu bagi Yakub. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat. Dia menolong Yakub ketika dia dalam keadaan sunyi, sepi, sendiri. Dan saudara tahu kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22, maka Yakub bermimpi ketemu Tuhan di Betel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat di dalam kisah-kisah yang sebelumnya, mengapa Yakub menginginkan hak kesulungan? Karena hak kesulungan itu adalah hak untuk mendapatkan berkat perkenanan Tuhan untuk menjadi pemimpin secara rohani. Jadi saudara, ambisi Yakub adalah ambisi yang benar, karena ambisi dia adalah untuk mendapatkan hak atas kepemimpinan secara rohani. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam berkat kesulungan itu juga ada berkat yang memang disediakan oleh Tuhan, yaitu berkat beranak cucu dan bertambah banyak, berkat multiplikasi, berkat yang disediakan di dalam diri seorang yang memiliki hak kesulungan. Artinya seorang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, hidup dalam covenant dengan Tuhan. Dan ini penting sekali saudara. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam perjanjian yang baru yang dimeterikan oleh darah Yesus, dan kita adalah milik Allah. Kita tidak sendirian dalam dunia ini, karena Allah yang sama yang memimpin Yakub dengan mimpi juga adalah Allah yang memimpin hidup kita, mengarahkan sejarah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika dia menginginkan hak kesulungan itu, sebenarnya dia sedang menabur benih
kerohanian, dia menabur kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun belum muncul wujud daripada apa yang ditabur itu, karena ternyata setelah dia mendapatkan hak kesulungan itu dengan cara menipu, ya caranya menipu saudara ya, karena Yakub sehingga dikenal sebagai seorang penipu dengan cara yang licik atau cerdik ya. Tetapi yang Tuhan senang bukan Yakub menipu itu. Yang Tuhan senang karena Yakub tahu isi daripada perjanjian itu, hak kesulungan itu, dan karena Tuhan tahu isi hati daripada Yakub yang menginginkan perkara rohani lebih daripada apapun. Dan memang sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada Ishak, tetapi saudara, Ishak lebih sayang kepada Esau. Mungkin dalam pikiran Ishak dia tidak bisa menerima kenapa Tuhan menyuruh berkatnya ke Yakub, karena Esau yang keluar duluan waktu lahir, dan yang sulung secara biologis adalah Esau. Tetapi terjadi crossover, menyimpang, sehingga berkatnya itu bukan kepada Esau seperti yang Ishak pikir, tapi tetap kepada Yakub. Haleluya saudara. Saudara, apakah ambisi dalam hidup saudara? Apakah mimpi yang tertinggi dalam hidup saudara? Apakah kecenderungan yang saudara rasakan saat ini dalam hidup ini? Apakah sesuatu ini bersifatnya rohani, atau hanya jasmani saja, atau hanya duniawi saja? Banyak orang ingin mengejar kesuksesan dalam dunia ini, ingin mengejar gelar-gelar dan pangkat, popularitas dan kekuasaan. Saudara, kalau saudara mengejar sesuatu yang saudara anggap ketika dibandingkan dengan kerohanian itu lebih tinggi, maka saudara ada di dalam wrong direction, dalam arah yang salah. Karena sebagai orang-orang Kristen, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Saudara, Yakub sadar akan prinsip ini dari awal, sehingga dia mengalami kesukaran-kesukaran untuk mendapatkannya, dan tahun-tahun sesudahnya, karena dia harus mengalami ujian demi ujian dalam hidupnya. Dan salah satunya adalah dia harus lari dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya. Saudara tahu artinya kalau orang melarikan diri, artinya dia ada rasa bersalah, dia ada rasa ketakutan. Kalau orang melarikan diri mau dibunuh, mungkin dia juga merasa jangan-jangan apa yang dia lakukan memang betul-betul tidak benar dan tidak pantas. Saudara tahu apa yang saya maksudkan? Ketika saudara melakukan sungguh-sungguh kesalahan dalam hidup ini, kemanapun saudara lari, ada namanya guilty, rasa bersalah. Memori akan masa lalu atau kejadian-kejadian yang kemarin tidak begitu saja mudah dihapuskan dari angan-angan, dari kenangan, dari pikiran, dan dari perasaan kita sebelum itu benar-benar beres. Dan saudara, di dalam perjalanan Yakub itu Tuhan, saudara, mendampingi dia sebagai konselor, mendampingi dia sebagai pembimbing, mendampingi dia sebagai mentor, mendampingi dia sebagai sahabat, sebagai teman, friend of the journey. Itulah Tuhan kita, sahabat yang sejati. Saudara, karena itu ketika belajar dari prinsip-prinsip hidup Yusuf, apapun yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, tetap berjalan, lanjutkan kehidupan. Jangan berhenti, jangan mati di sini. Saudara masih hidup, jalan terus. Hidup masih harus diteruskan. Perjalanan masih panjang. Apapun yang terjadi, seperti Yakub, walaupun dia harus tidur beralaskan batu beratap langit,
dia harus ambil bajunya untuk menjadi alas tempat tidurnya. Tapi saudara tahu, di saat di jalan ini saudara, dalam perjalanan di sebuah tempat dia berbaring yang namanya Luz, yang kemudian menjadi Bethel namanya, karena Tuhan hadir di situ. Saudara, Tuhan hadir di sana pada saat Yakub tidak beruntung, pada saat Yakub miskin, pada saat Yakub dalam keadaan berbahaya, pada saat Yakub dalam kegelapan. Tuhan hadir dalam mimpi. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Haleluya! Puji Tuhan, Yakub menerima janji Tuhan tentang tanah, tentang teritorial, tentang keturunannya yang sangat banyak, mengembang ke sebelah timur, ke sebelah utara, selatan, barat. Keturunan Yakub akan menjadi berkat. Bahkan oleh keturunan Yakub, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menerima janji penyertaan, perlindungan, janji berkat, akan kembali ke tanah itu. Kemudian ditentukan untuk menerima berkat penggenapan sebagai pemimpin rohani, memiliki hak kesulungan. Saudara, Yakub menyadari bahwa Tuhan hadir, pintu gerbang surga. Sungguh alangkah dahsyatnya tempat itu. Saudara, apa yang ditaburkan oleh Yakub, kita belajar bahwa dia menaburkan hidupnya. Dia mati. Tetapi saat dia mati, dia ketemu dengan sang terang, yaitu Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup. Encounter dengan Tuhan membangkitkan Yakub, bahwa dia di dalam direction yang benar, di dalam arah yang benar. Kehidupan kekristenan kita juga demikian, saudara. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, apapun yang terjadi, maka kita menyadari Tuhan hadir. Tuhan akan berperkara dengan kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan ada di pihak kita, dan kita bisa melanjutkan hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kekristenan, memberi diri, mati, dan bangkit bersama dengan Tuhan. Dan saudara tahu, kehadiran Tuhan menjadi nyata. Simbol kehadiran Tuhan ketika dia tidur beralaskan batu, kemudian dia mendirikan batu dan mengurapi batu itu dengan minyak. Itu zaman megalitikum, saudara, zaman batu pada waktu itu. Jadi itulah ibadah disimbolkan dengan mendirikan batu, mengurapi dengan minyak. Itulah Bethel, itulah rumah Tuhan, itulah tempat kehadiran Tuhan. Saudara, sebenarnya yang Yakub lakukan itu simbol bahwa dirinya itu seperti batu itu yang membutuhkan pengurapan. Dia adalah batu hidup yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembangunan bait Allah secara rohani, yaitu umat Allah yang besar. Dia adalah batu yang kecil, tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kepercayaan kepada Yahweh Juru Selamat sebagai batu penjuru itu yang penting, yang akan menjadikan umat yang besar, umat Tuhan yang Yahweh, yaitu umat Tuhan, the people of God. Itu yang saudara mendapatkan Yakub, sebuah mimpi yang dahsyat, saudara.
yaitu kehadiran Tuhan. Di sini, di Kanaan, akan ada rumah Tuhan, yaitu people of God. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang Kristen, kita datang kepada Tuhan Yesus batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, diinjak oleh manusia, tidak dihargai. Tetapi saudara tahu, Yesus dipilih Allah, dihormati di hadirat Allah. Dan saudara tahu, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, cornerstone. Itulah Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Dan saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan menjadi batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani, yaitu pekerjaan dan pelayanan. Apa yang saudara tabur dalam hidup ini, taburlah hidup saudara. Barang siapa menyerahkan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya kembali. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan kembali dan hidup dalam kelimpahan. Yakub adalah orang Kristen yang hidup berkelimpahan karena dia sudah melihat penggenapan janji Tuhan di masa depan melalui mimpinya, karena dia sudah menaburkan hidupnya dengan segala resiko untuk mendapatkan hak kesulungan. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua menerima hak kesulungan. Dan saya berdoa supaya saudara menabur dengan beriman. Percaya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan, dan tetap berjalan dengan percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013 70 1000 997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.